Hai guys, saudara semua yang paling bahagia di seluruh dunia. Jumpa lagi dengan saya, Master Satrusut. Saudara, menurut survei Euromonitor di tahun 1996, angka para lajang, para single di dunia ini itu sudah sekitar 153 juta. Dan pada 15 tahun kemudian meningkat 15% menjadi 277 juta orang. Dan angka para lajang atau para single ini yang belum mendapatkan pasangan hidup ini itu paling banyak terjadi di kota-kota besar, ya, seperti di Jakarta. Nah, menurut riset dari Euromonitor ini, karena semakin banyaknya angka para lajang dan para jomblo ini, bahkan ada sebagian yang sudah mengambil tekad bahwa mereka tidak akan menikah lagi. Ini jangan sampai terjadi dengan Anda, karena kalau sampai mengambil tekad tidak menikah lagi, dia sudah, ya, artinya Tuhan itu menciptakan semuanya, pria dan wanita itu hidup berpasang-pasangan, ya. Dan Tuhan juga mengingini bahwa mereka juga memperbanyak keturunan di muka bumi ini. Jangan sampai mereka sudah mengambil tekad tidak mau menikah lagi, karena kebahagiaan mereka harus hidup bahagia dengan pasangannya, ya. Jadi itu harus mereka kejar, harus mereka cari terus. Perbanyak pergaulan di sini. Nah, kabar baiknya saya di sini hadir untuk menjawab masalah-masalah mereka, ya, para kaum lajang atau yang kaum single ini yang belum mendapatkan pasangan hidup, supaya saya memberi solusi, ya. Saya membangun suatu komunitas agar mereka perbanyak mereka punya hubungan itu. Karena yang tadi permasalahannya karena rutinitas yang sangat tinggi, kesibukan pekerjaan yang menyita waktu, akhirnya kurangnya bersosialisasi. Kurangnya bersosialisasi inilah karena mereka bersosialisasi hanya setiap hari mereka bersosialisasi dengan rekan-rekan mereka yang, ya, tiap hari, ya itu aja, ruang lingkupnya cuma sebesar itu aja. Nah, makanya disinilah akhirnya yaitu semakin terbatas, ya, kesempatan mereka untuk mendapatkan pasangan hidup. Oke, ada juga penyebab-penyebab sehingga para lajang dan kaum single ini semakin hari semakin besar. Itu karena apa? Satu adalah, ya, tadi yang saya bilang itu. Pertama itu karena kurangnya pergaulan itu. Makanya di sini saya mau hadir dalam video ini. Saya akan memberikan kabar baik, saya memberikan solusinya. Kalau Anda mau bekerja sama dengan saya akan membangun itu. Jadi nanti Anda bisa berkirim profil data-data Anda kepada saya, ya, baik yang para lajang semuanya, jadi di seluruh dunia, ya. Jadi saya bisa kumpulkan itu, jadi saya nanti bisa memilih sesuai dengan teori yang saya bahas ini, ya, dengan sesuai profil tulang rusuk. Jadi benar-benar Anda itu mendapatkan yang pas, ya, sehingga memperkecil, meminimais resiko nanti setelah itu Anda tidak cocok atau bubar. Seperti saya jelaskan itu, beruntunglah Anda yang belum sekarang ini yang masih lajang, ya, single, belum punya pasangan. Nah, Anda bisa mendapatkan yang terbaik menurut teori yang saya berikan ini. Nah, tapi kembali lagi, keputusan di tangan Anda, ya. Anda punya hak untuk mengambil keputusan, tapi saya memberi Anda langkah-langkah yang terbaik di sini. Nah, tapi tentunya Anda harus bekerja sama dengan saya, karena Anda harus memberikan data kepada saya, baik pria maupun wanita, profil Anda, ya, foto pribadi Anda dan data-data Anda. Karena peluang untuk mendapatkan pasangan hidup, ya, otomatis harus perbanyak pergaulan di sini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena kriteria pemilih. Jadi karena baik pria atau wanita, yaitu terlalu punya satu target, satu kriteria dalam hal milih jodoh. Jadi punya standar sendiri. Nah, standar itu kadang-kadang terlalu tinggi, ya, memberikan standar
tidak hanya sama dengan dirinya, tapi kadang terlalu tinggi gitu, melebihi dari dibanding dengan dirinya. Nah, karena menetapkan standar yang terlalu tinggi itu, akhirnya peluang dia untuk mendapatkan pasangan, untuk mendapatkan ya pasangan hidup itu semakin sempit, bahkan tidak ada, ya, peluangnya tidak ada. Nah, justru itu Anda harus jangan sampai menerapkan standar. Kalau misalnya Anda tetap kalau memang itu memang sudah dasarnya tipenya perfeksionis, berarti Anda harus lebih memperbanyak lagi. Kuncinya di sini lebih memperbanyak komunitas. Anda harus lebih memperbanyak sosialisasi. Nah, jika Anda rutinitas Anda yang semakin tinggi, Anda kesibukan pekerjaan, maka Anda harus kalau Anda percaya sama saya berikan solusi itu. Anda berkolaborasi, Anda berikan data-data kepada saya terpanggil untuk membantu dalam masalah ini. Oke, yang ketiga adalah karena faktor yang menyebabkan seseorang itu masih lajang atau masih ini, karena faktor kurangnya percaya diri di sini. Nah, kenapa seseorang itu baik pria atau wanita kurang percaya diri? Ini karena disebabkan karena faktor fisik dan faktor ekonomi. Ya, faktor fisik itu ya Anda tahu, mungkin sudah tahu ya, faktor fisik mungkin dia merasa minder dengan dirinya sendiri, dan juga karena faktor ekonomi ada seseorang itu terlalu mengejar, kadang-kadang tekadnya dia, kalau saya mau berpacaran atau saya mau menjalin hubungan, tunggu saya sukses dulu. Nah, akhirnya dia mengejar meniti karirnya, sibuk untuk waktu dia tersita untuk meniti karir, bahkan studi dia atau studi ya, mengejar studi juga akhirnya menyita waktu dia, akhirnya dia mengabaikan ya, dalam hal untuk mencari pasangan hidup atau mencari jodoh kecintaan dia. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa tunggu saya sukses dulu. Nah, pada saat dia sukses itu usia dia sudah tidak muda lagi. Nah, dia sudah istilahnya masa-masa menikah di usia emas itu dia sudah peluangnya sudah tidak ada. Dia sudah di usia yang tidak muda lagi gitu. Nah, itulah penyebab-penyebabnya. Nah, kalau misalnya Anda belum sampai Anda sudah mengerti ini, maka Anda harus cepat-cepat perbanyak komunitas. Anda harus kolaborasi dengan saya, Anda bekerja sama dengan saya, Anda berikan data-data pribadi Anda dengan saya bisa membantu Anda tetap sibuk dengan rutinitas Anda tetap sibuk mengejar studi Anda, saya sibuk untuk mencari yang terbaik untuk Anda. Jadi kita berkolaborasi, kita bekerja tim di sini. Oke, kalau Anda percaya, Anda mau bekerja sama dengan saya akan memberikan solusi yang terbaik kepada Anda sesuai dengan yang saya bahas di video ini, yang sesuai dengan teori yang saya mau bagikan kepada Anda, yaitu satu rusuk teori tentang tulang rusuk, teori tentang struktur tulang. Inilah teori yang saya bilang kepada Anda, faktanya kebenarannya 90%. Tapi semua itu kembali kepada Anda ya. Kalau Anda mau bekerja sama dengan saya, Anda tetap saja melakukan rutinitas Anda, mengejar karya Anda, tapi Anda tetap memberikan itu kepada saya, data-data pribadi Anda, supaya saya di sana Anda sibuk mengejar karir Anda sibuk dengan studi Anda, saya juga sibuk untuk mencari jodoh atau pasangan hidup yang terbaik untuk Anda. Jadi tidak membuang-buang waktu sia-sia untuk Anda. Oke, yang berikut itu yang keempat. Yang kelima itu biasanya itu karena mereka, ya itu yang tadi ya, karena mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka yang tadi saya sudah bilang itu ya. Terus yang berikut adalah karena mereka terlalu pendiam dan pemalu. Nah, inilah ciri-ciri kalau orang itu pendiam dan pemalu itu, akhirnya mereka kurang. Ya, ada juga sebagian wanita yang menyukai pria yang pendiam, katakan cool gitu ya.
Cuman dalam hal berhubungan itu tidak ada interaksi. Kalau ada yang pemalu, ada yang pendiam. Mau memulainya itu susah, sama-sama pendiam. Akhirnya kan di sini kurang ada pergaulan nantinya. Jadi karena saking pendiamnya, pemalunya, jadi akhirnya kurang berinteraksi, akhirnya kurang memulai, akhirnya kurang. Ya itulah, Anda tahu sendiri. Jadi makanya di sini Anda harus perbanyak pergaulan di sini. Nah, di sini saya bisa membantu, saya berikan solusi kepada Anda. Jadi Anda bisa, kalau Anda mau ya, kalau Anda mau bekerja sama, Anda mau berkolaborasi dengan saya, Anda anggap saya sebagai tim player dengan Anda bisa berikan data-data pribadi Anda bisa, nanti Anda bisa kirim email di satrusuk@gmail.com ya. Nah, kita akan berkolaborasi nanti. Jadi saya nanti akan memilih pasangan hidup ya, jodoh yang terbaik sesuai dengan teori ini, sehingga kemungkinan Anda ini, jadi beruntunglah ya Anda yang belum mendapat pasangan. Inilah kesempatan supaya Anda benar-benar Anda mendapatkan sesuai yang teori yang saya berikan ini. Begitupun juga yang sudah mendapatkan, yang sekarang sudah menjalin hubungan, Anda juga harus memberikan data pribadi Anda ya, Anda dan pasangan Anda, sehingga saya bisa meneliti apakah ini sudah tepat sesuai dengan teori tulang rusuk, apakah ini belum tepat. Kalau yang belum tepat, Anda punya kesempatan untuk mencari lagi. Ada banyak kesempatan di luar sana. Ada banyak. Buktinya kan angka para lajang, para single itu masih banyak. Nah, Anda juga bisa punya, kalau punya kesempatan juga, saya akan memilih yang tepat bagi Anda. Nah, inilah pentingnya Anda berkolaborasi dengan saya, ya, sehingga Anda tidak salah memilih. Anda benar-benar memilih yang tepat. Paling tidak Anda, keputusan di tangan Anda. Mau Anda percaya atau tidak, paling tidak Anda sudah mendapatkan sesuatu yang tepat. Karena keputusan yang Anda ambil itu melalui proses. Semua ada proses penilaian. Jadi kalau misalnya keputusan yang Anda ambil itu hasilnya bagaimanapun terjadi, itu sudah keputusan yang tepat, dibanding Anda tidak melalui proses dalam memilih, Anda langsung loncat ke ambil keputusan. Nah, itu beda sekali, karena kita manusia kan diberikan akal dan pikiran untuk bijaksana dalam mengambil keputusan. Kita tidak asal memilih asal saja, tapi kita melangkah semua itu melalui proses yang tepat gitu. Nah, sama seperti Anda membeli sesuatu ya. Anda membeli rumah, Anda membeli mobil, Anda membeli apapun juga ya, Anda mau investasi apapun juga kan pasti melalui suatu proses pertimbangan. Nah, ini juga melalui suatu proses pertimbangan. Ya, sesuatu itu harus melalui proses pertimbangan yang matang. Yang matang baru ambil keputusan. Jadi semua itu berdasarkan rasio Anda, berdasarkan nalar Anda. Jangan selalu berdasarkan perasaan, karena perasaan itu selalu bisa menipu ya, perasaan. Karena perasaan itu membuat Anda mabuk ya. Kalau Anda sudah mabuk, Anda sudah lupa segala-galanya. Anda sudah mengabaikan rasio. Padahal kita harus mengedepankan rasio kita dibanding perasaan kita. Nah, kenapa selalu pernikahan itu banyak ya di 50-50 ya, ada yang berhasil itu menemukan yang tepat, sedangkan yang tidak berhasil selalu gagal. Kalau tidak bercerai tapi dia selalu hidup dengan makan hati, melihat perselingkuhan yang terjadi, dia tahan, dia tahu tapi dia sabar, dia mempertahankan terus. Itu kan hidup yang tidak bahagia, hidup yang menderita. Anda untuk hidup yang panjang ya, untuk 60 tahun ke depan, Anda itu hidup di dunia itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Orang menikah untuk mencari kebahagiaan, bukan untuk mendapatkan penderitaan. Makanya Anda sebelum itu Anda harus meneliti, Anda harus untuk mengambil keputusan itu yang
yang betul-betul yang pas, yang hati-hati banget. Ya, kalau Anda membeli sesuatu benda elektronik atau apapun, ya, handphone, itu kan pasti Anda meneliti banget. Anda beli handphone bukan asal beli aja, Anda cek sana sini, buka tutup, Anda cek, baru Anda beli itu handphone. Itu yang tidak ada artinya, ya, yang hanya 1 juta 2 juta, ya paling murah ya cuma segitu doang, yang bisa 5 juta 10 juta, ya tidak ada artinya, ya. Itu bukan benda hidup, benda mati. Apalagi ini Anda ini pasangan hidup semati, yang hidup dengan Anda tuh panjang, 60 tahun, 70 tahun dengan Anda, yang tiap hari Anda ketemu, ya, yang tiap hari, setiap detik gitu. Ini yang harus lebih hati-hati Anda memilih. Panjang prosesnya, tidak semudah yang Anda membeli handphone, Anda beli ikan hias, Anda beli anjing peliharaan, tidak seperti itu. Anda beli rumah atau yang lain-lainnya. Ini harus melalui proses yang lebih detail, lebih hati-hati, lebih cermat, ya, karena ini sangat penting. Oke, jadi yaitu jangan hanya para yang single atau yang belum punya pasangan hidup saja. Anda juga yang sudah berpacaran sekarang, yang sudah punya pasangan, Anda juga harus berkonsultasi dengan saya. Anda mengirim email, Anda harus meneliti apakah ini sudah cocok sebelum Anda melangkah jauh. Kalau ini memang sudah cocok, Anda lanjutkan. Nanti saya beri jawaban. Tapi kalau misalnya jawabannya belum, tidak ada chemistry, Anda masih punya peluang kan? Sebelum terlambat, Anda masih punya peluang banyak di luar sana. Anda bisa mencari lagi. Inilah saya bilang sebelum Anda terlanjur buat, ya. Nah, itulah kebijaksanaan. Nah, Anda tinggal mikir sendiri, apakah saya bicara ini, kalau Anda merasa ini yang terbaik, Anda lakukan. Kalau tidak, ya terserah Anda. Saya hanya memberi solusi kepada Anda. Oke, kabar baik bagi para single atau yang belum punya pasangan hidup, yang masih mencari-cari. Oke, saya membantu memberi solusi kepada Anda. Saya memberi jalan kepada Anda. Saya memberi jalan yang terbaik, bukan hanya jalan tapi yang terbaik bagi Anda, jawaban yang terbaik kepada Anda nantinya. Karena yang saya berikan ini sesuai teori yang saya berikan kepada Anda. Jadi beruntunglah Anda yang belum mendapat, atau yang Anda belum menikah sekarang, yang sudah punya pasangan hidup. Anda punya kesempatan juga untuk berkonsultasi dengan saya. Beruntung juga kalau Anda bisa konsultasi dengan saya. Itu tentunya kalau Anda mau berkolaborasi, Anda mau kerjasama dengan saya. Nah, Anda bisa mengirim email kepada saya, memberikan data-data kepada Anda di email di bawah video ini. Oke, sekian, terima kasih sudah bisa menjawab permasalahan Anda. Saya yakin dan percaya kita sama-sama mengubah dunia ini. Oke, bagi yang belum subscribe, silakan kalau Anda mau subscribe di bawah video ini, dan Anda bisa tekan lonceng. Oke, semoga sukses. Kita jumpa di video berikutnya. Terima kasih.